Assalamualaikum sahabatku semua. Saya Putra Halubis, pecinta yang malang, musafir di Tanah Gersang. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit kisah dari ulama besar yang bernama Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Bagaimana kisah beliau dan seperti apa perjalanannya menuju kekasih Allah? Mari ikuti terus video-video tentang kisah para ulama. Langsung saja ya. Sejak kecil Abul Qasim al-Junaid sudah merasakan kegelisahan spiritual. Ia adalah pencari Allah yang tekun, penuh disiplin, bijaksana, cerdas dan mempunyai intuisi yang tajam. Pada suatu hari ketika kembali dari sekolah, Abul Qasim al-Junaid mendapatkan ayahnya sedang menangis. "Apakah yang terjadi?" tanya Junaid kepada ayahnya. "Aku ingin memberi sedekah kepada pamanmu, Sari, tetapi ia tidak mau menerimanya." Ayahnya menjelaskan, "Aku menangis karena seumur hidupku baru sekarang inilah aku dapat mengumpulkan uang 5 dirham, tetapi ternyata pemberianku tidak pantas diterima oleh salah seorang sahabat Allah. Berikanlah uang itu kepadaku, biar aku yang akan memberikannya kepada paman. Dengan cara ini tentu ia mau menerimanya." Junaid berkata, uang 5 dirham itu diserahkan ayahnya dan berangkatlah Junaid ke rumah pamannya. Sesampainya di tujuan, ia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" terdengar sahutan dari dalam. "Junaid," jawabnya, "bukalah pintu dan terimalah sedekah yang sudah menjadi hakmu ini." "Aku tidak mau menerimanya," Sari menyahut. "Demi Allah yang telah sedemikian baiknya kepadamu dan sedemikian adilnya kepada ayahku, aku meminta kepadamu, terimalah sedekah ini." Junaid berseru, "Junadi, bagaimanakah Allah telah sedemikian baiknya kepadaku dan sedemikian adilnya kepada ayahmu?" Sari bertanya, "Allah berbuat baik kepadamu?" Jawab Junaid, "Karena telah memberikan kemiskinan kepadamu. Allah berbuat adil kepada ayahku karena telah membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Engkau bebas menerima atau menolak sedekah, tetapi ayahku, baik secara rela maupun tidak, harus mengantarkan sebagian harta kekayaannya kepada yang berhak menerimanya." Sari sangat senang mendengar jawaban itu. "Nak, sebelum menerima sedekah itu, aku telah menerima dirimu." Sambil berkata demikian Sari membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Untuk Junaid disediakannya tempat yang khusus di dalam lubuk hatinya. Syekh Abul Qasim al-Junaid mempunyai seorang murid yang dicintainya melebihi muridnya yang lain. Murid-murid lain merasa iri. Hal ini disadari oleh Syekh melalui intuisi mistiknya. "Sesungguhnya ia melebihi kalian di dalam tingkah laku dan tingkat pemahamannya." Abul Qasim al-Junaid menjelaskan kepada mereka, "Begitulah menurut pendapatku, tetapi mari kita membuat sebuah percobaan agar kalian semua menyadari hal itu." Kemudian Abul Qasim al-Junaid memerintahkan agar 20 ekor burung dibawakan kepadanya. "Ambil burung-burung ini oleh kalian, seekor seorang." Abul Qasim al-Junaid berkata kepada murid-muridnya, "Bawalah burung itu ke suatu tempat yang tak terlihat oleh siapapun juga, kemudian bunuhlah. Setelah itu bawalah kembali ke sini." Setiap murid pergi dengan membawa seekor burung, membunuh burung itu dan membawa bangkainya kembali, kecuali murid kesayangan Abul Qasim al-Junaid itu. Ia pulang dengan membawa seekor burung yang masih hidup. "Mengapa tak kau bunuh burungmu itu?" Abul Qasim al-Junaid bertanya kepadanya. "Karena guru mengatakan hal itu harus dilakukan di suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun juga," jawab si murid. "Dan kemanapun aku pergi, Allah senantiasa menyaksikannya." Kalian saksikanlah tingkat pemahamannya. Abul Qasim al-Junaid berkata kepada seluruh muridnya, "Bandingkanlah dengan yang lain-lainnya." Semua murid Abul Qasim al-Junaid segera mohon ampunan Allah. Salah seorang murid Abul Qasim al-Junaid menyendiri di sebuah tempat yang terpencil di kota Basrah. Suatu malam, sebuah pikiran buruk terlintas di dalam hati ini. Ketika ia memandang ke dalam cermin terlihatlah olehnya betapa wajahnya telah berubah hitam. Ia sangat terperanjat. Segala daya upaya dilakukan untuk membersihkan wajahnya, tetapi sia-sia. Sedemikian malunya dia sehingga tidak berani menunjukkan mukanya kepada siapapun. Setelah 3 hari berlalu, barulah kehitaman wajahnya kembali normal sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Siapakah itu?" ia bertanya. "Aku datang untuk mengantar surat dari Abul Qasim al-Junaid," sebuah sahutan dari luar. Si murid membuka surat Abul Qasim al-Junaid.
Mengapa tidak engkau jaga tingkah lakumu di hadapan Yang Maha Besar? Telah 3 hari 3 malam aku bekerja sebagai seorang tukang celup untuk memutihkan kembali wajahmu yang hitam itu. Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan, pada suatu ketika aku ingin melihat iblis, aku berdiri di pintu masjid dan dari kejauhan terlihatlah olehku seorang tua yang sedang berjalan ke arahku. Begitu aku memandangnya, rasa ngeri mencekam perasaanku. Siapakah engkau ini? Aku bertanya kepadanya. Yang engkau inginkan? Jawabnya, wahai makhluk yang terkutuk, aku berseru, apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Bagaimanakah pendapatmu Junaid? Iblis menjawab, jika aku bersujud kepada yang lain daripadanya? Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan, betapa ia menjadi bingung karena jawaban iblis itu. Dari dalam lubuk hatiku terdengarlah sebuah seruan, katakan, engkau adalah pendusta. Seandainya engkau adalah seorang hamba yang setia, niscaya engkau mentaati perintahnya. Ketika iblis mendengar kata-kata ini, ia meraung nyaring, demi Allah Junaid, engkau telah membinasakan aku, dan setelah itu ia pun hilang. Setelah tamat dengan Al-Quran yang dibacanya, dilanjutkannya pula 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Kesakitan kedua menyerang Abul Qasim Al-Junaid. Sebutlah nama Allah, sahabat-sahabatnya membisikkan. Aku tidak lupa, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Tangannya meraih tasbih dan keempat jarinya kaku mencengkeram tasbih itu, sehingga salah seorang muridnya harus melepaskannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Abul Qasim Al-Junaid berseru, kemudian menutup matanya dan sampailah ajalnya. Baiklah sahabatku semua, Anda telah mendengar kisah tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi. Semoga kita bisa bersama dengan ulama dan kekasih Allah. Saya Putra Halubis, pecinta yang malang, musafir di tanah gersang, akan mengakhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.